Oh, Sally kemana kok nggak kelihatan? Dia lagi sibuk, C. Oh, Sibuk mencari hiburan sekarang, biar refreshing dulu dia. oh iya, aku itu belum Mari paham kita ini, Bu. Hosana itu apa sih, Bu, maksudnya, Bu? sudah recording, kita mulai ya. Nanti kita chatting-chattingan, oke? Nanti dijawab Pak Gem di Firman, oke? Kita mulai ya. Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur kami bisa bersatu bersama-sama berkumpul di dalam satu aplikasi yang bernama Zoom. Terima kasih Tuhan, di zaman yang serba modern ini, di mana kami mau memaksimalkan apa yang ada, yang sudah Engkau percayakan bagi anak-anak-Mu, yang sudah mengembangkan ilmu pengetahuan yang Kau berikan. Bapak, kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapak, kami bersyukur dan kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Bapak. Bersama-sama bersatu hati, satu pikiran, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, otoritas-Mu ada buat kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru setiap pagi. Terpujilah nama-Mu, hadirat-Mu mencengkram seluruh hidup kami, sehingga Engkau menguasai kami Tuhan. Kendalikan seluruh hidup kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami perbuat, semua menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun keterbatasan jarak, keterbatasan ruang dan waktu Tuhan. Tapi biarlah ini tidak menjadikan kami satu halangan untuk kami bersama-sama memuji Engkau. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan mengalir atas kami, menguatkan, meneguhkan setiap hati kami, iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini seluruh hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Semangat ya. Semangat kita semua. Semangat buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
bersama yang bisa di-unmute, boleh di-unmute ya. Yang di sana sendirian, yang bisa memungkinkan untuk di-unmute, mari bantu saya untuk jadi singer. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia bangkit bagiku. Sembah Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Yesus bangkit, Yesus bangkit bagiku. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang lemah mendapat kekuatan di pagi hari ini. Kami yang merasa miskin, bahkan kami yang miskin Tuhan, Engkau memperkaya kami. Miskin itu bisa berupa kedegilan hati, ketidakpengetahuan, ketidaktahuan. Miskin itu bisa berbicara tentang hati nurani. Miskin itu bisa berbicara tentang pikiran kita. Miskin itu tidak selalu tentang harta. Miskin itu bisa dilihat dari diri kami. Bapa, Engkau tolong kami, perkaya kami dengan kebenaran firman-Mu, perkaya kami dengan pengetahuan yang seharusnya kami tahu dari firman-Mu, yang harus kami lakukan, yang wajib kita lakukan.
Karena kekayaan kami adalah ketika kami mengetahui kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Itu adalah kekayaan kami. Yang buta melihat, Tuhan, bukakan mata hati kami sehingga kami bisa melihat apa yang Kau lihat. Terima kasih tentang semua hal yang sudah Engkau berikan bagi kami, yang Kau perbuat bagi kami semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Engkau mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Sembah bagimu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menari bersama-sama untuk Tuhan. Ini satu pujian yang menjadi andalan buat saya. Ketika saya bersedih, ketika saya sedang benar-benar down, ketika saya benar-benar dalam keadaan lemah secara hati, batin, jiwa, ini adalah satu pujian yang membuat saya bersukacita kembali. Saya merasa dikena cas gitu ya. Mari bersama-sama kita memujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Dengan iman kita perkatakan. Kau telah ubah Ratapanku menghapuskan keluh kesahku, gantikan. mulai dari awal. Ya, kau telah ubah. Kau telah ubah Ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti raja. menari Allah di dalam hatiku sekarang. Bukan bersuka Dan ku kan menari di hadapan rajaku, menari sambil memuji Tuhan. menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Yo. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Yuk semua belajar ya lagu pujian ini dari awal bersama-sama. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari.
hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Cerina mau kesaksian? Cerina mau kesaksian? Yeay. Falling in love, kesaksian. Oh, tadi pembukaan kan udah. Semua yang tahu. Belum semua tahu, recordingnya tadi belum nyala. Ya, Jangan ulang. itu yang aku hamil udah pulang. Apa itu satu muda dan singkong. Itu kan apa itu? Orang juga nggak tahu kan ini kalau makanan orang Indo. Tapi karena dia tahu pulang di bawah. Dia tuh kemarin itu juga kan ternyata dia yang beli ini di dalamnya itu ternyata CD satu losi. Udah sobek-sobek, masa itu udah lama nggak beli sama dia tuh begini satu losi sekalian sama dia katanya udah sobek nggak beli nggak dibilangin nggak beli aku beliin lah dia bilang gitu. Kalau dulu mana ada, dulu itu nggak pernah, aku sendiri aja juga nggak pernah beli CD dia. Selama pernikahan 10 tahun itu nggak pernah. Tapi ya puji Tuhan sekarang banyak perubahan. Yang dulunya suami saya itu kan ada will juga kan, ada will itu kita dulu itu terlantarkan apa semuanya itu aku yang tanggung juga. Terus yang kan masalah uang itu nggak pernah jatuh, tapi kalau sekarang itu udah normal lagi kan, udah balik lagi ke kita. Jadi perhatiannya itu udah ke keluarga lagi. Puji Tuhan pokoknya banyak perubahan. Ini sekedar kesaksian dari saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, thank you Cikgu. Ya puji Tuhan, di tahun ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun pernikahan Cikgu yang ke-10 tahun, di mana pergumulannya sangat berat. Cikgu punya suami tapi harus menjadi papa, mama buat anak ya, harus menjadi tulang punggung, dan semuanya dikerjakan sendiri, dan itu tidak mudah, sangat berat. Tapi Tuhan membuktikan bahwa Tuhan menyertai hidup Cerina, sekalipun jadi tulang punggung, Tuhan memberkati luar biasa secara keuangan, bisa mencukupkan di dalam rumah ya, sampai urusan dapur, urusan kontrak, urusan bayar sekolah anak, semuanya Tuhan cukupkan melalui pekerjaan yang Tuhan kasih buat Cerina. Dan pergumulan yang panjang 10 tahun, Cerina menangis di bawah kaki Tuhan, yang akhirnya Bapak Gembala berdoa itu sampai menangis. Saya lihat di hari itu malam, Tuhan, saya mau anak-anakmu mengalami pemulihan secara diri mereka semuanya, dalam rumah tangga, secara batiniah, secara ini yang selalu saya dengar dari Bapak Gembala, batiniah, semuanya baik di hadapan Tuhan, semua beres, semua rumah tangga dipulihkan, dan banyak sekali yang di setiap hari kami doakan. Salah satunya Cerina, dan ada beberapa orang di tahun ini, 4 keluarga yang membuat saya bersuka cita dalam pemulihan. Yang lebih sangat mencolok adalah Cerina yang tiba-tiba diberikan hadiah. Pertama kali adalah tidak ada ulang tahun, tidak ada apa gitu ya, tahu-tahu diberikan leontin gitu ya, emas gitu. Terus habis itu bertambah-tambah lagi uang, 80% dikasih Cerina, 1% dipegang beliau suami Cerina.
Terus setelahnya ini terus dari makanan kesukaan Cerina yang tradisional Indonesia punya gitu ya, diberikan. Bahkan yang lebih ini lagi ya, celana dalam pun sudah diperhatikan. Itulah kalau kita punya suami yang mengasihi kita, dari hal detil pun semuanya diperhatikan. Haleluya, ini kesaksian dari Cerina, kiranya yang ada di Amerika, yang ada di Australia, dan yang kita semuanya overseas di beberapa negara. Lihat kesaksian dari jemaat yang di Tiongkok ya, untuk semuanya percaya terus sama Tuhan, berharap semua akan indah tepat pada waktunya. Itu firman Tuhan dan itu nyata. Cerina mengalaminya dan beberapa jemaat di Tiongkok mengalaminya. Seluruh jemaat overseas dimanapun kalian berada, mari kita terus berpegang sama Tuhan dan jangan menyerah, tetap percaya dengan dan sungguh-sungguh. Terima kasih Cerina, terima kasih untuk semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran, kita mau menyambut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba rindu semua anak-anak-Mu memberikan kesaksian bahwa Engkau menyertai hidup dari jemaat-Mu, kami semuanya Bapak. Hamba rindu satu persatu mereka semuanya Tuhan, menyadari bahwa Engkau menyertai langkah hidup mereka Tuhan. Dan setiap hari dalam pembicaraan pertemuan kami, di dalam Zoom atau WA atau WeChat Tuhan, kami selalu membicarakan kebaikan Tuhan yang kami alami. Lebih dari segala kebaikan adalah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dalam kesesakan pun Tuhan menyertai langkah kami. Hamba rindu Tuhan, semua mulut dari jemaat-Mu, semua hati pikiran menyatakan kebesaran Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, Engkau luar biasa. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kesehatan, kuatan, kebaikan, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba rindu Engkau memerdekakan seluruh jemaat-Mu. Mereka semua dalam kemerdekaan, di luar dari penjajahan duniawi Tuhan. Mereka semua menjadi orang-orang yang rohani di hadapan Tuhan. Semua yang merindukan hadirat Tuhan, penuhi limpah dengan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita puji. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan kasih-Nya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita mulai dari awal. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Haleluya.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin, dalam nama Yesus. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau lewat hidup kami, lewat perkataan kami, pikiran, dan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi kami semuanya, sehingga firman-Mu disampaikan murni dari dasar hati-Mu yang terdalam Tuhan, berasal dari Engkau sendiri, dan kami siap mempraktekkan setiap firman yang kami dengar, dan kami mau melakukannya Tuhan. Tegur kami melalui firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali jemaat Tuhan pagi ini. Dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan bagi kita semuanya. Ini saya agak itu ya. Gambarnya. Sebentar. Oke, baik. Oh, ini kok tak hilang-hilang deh. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, jemaat Tuhan. Haleluya. Mau lakukan, jika tidak, jangan harap. Ini judul kita hari ini. Lihat ada gambar orang sedang bercermin. Ada gambar orang sedang bercermin di situ.
Tentunya yang di dalam cermin itu adalah orang yang sedang bercermin. Tidak mungkin orang lain di dalam cermin itu. Pasti orang yang bercermin itu di dalamnya adalah orang yang sedang bercermin di depan cermin. Buktikan, ibu-ibu, itu sudah dibuktikan malahan ya. Pasti kita tiap kali mau berias, kita memakai cermin, di dalamnya adalah wajah kita sendiri. Nah, setelah kita bercermin, kita melihat tubuh kita atau wajah kita yang mau kita rias sesuka hati kita, sesuai selera kita masing-masing. Nah, sesudah itu kita merasa sudah lurus, sudah pas, baru kemudian kita merasa puas, senang. Setelah itu beralih dari cermin tersebut. Nah, sekarang apa hubungannya saya buat gambar orang sedang bercermin dengan tema kita mau lakukan? Jika tidak, jangan harap. Oke, saya ulangi. Mau lakukan, ya. Jika tidak, jangan harap. Nah, ini luar biasa. Sebelumnya saya sapa kita semuanya. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. Oke. Senang sekali bisa mendengar kesaksiannya Cerina, ya. Masa 10 tahun bukanlah masa yang sebentar. Pasti di dalam masa 10 tahun itu perjuangan Cerina besar di sana. Bentar ya. Sedikit ada terganggu soalnya. Malah blur. Bentar ya. Oke. Tapi selama 10 tahun itu dilalui ada banyak air mata yang tercurah. Tapi hasilnya dirasakan hari ini. Oke, berarti yang kita butuhkan adalah kesabaran. Apakah ada hubungannya dengan kesaksian Cerina dengan khotbah hari ini? Ada. Itu mempertegas atau meneguhkan firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan. Mau, lakukan. Tidak mau, jangan harap. Oke. Tidak mau, jangan harap. Apa yang dimaksud dengan mau, lakukan. Kalau mau sesuatu transformasi terjadi dalam rumah tangga, itu mau tidak mau dari kita harus melakukannya lebih dulu. Jika tidak, khotbah hari ini berkata, jangan harap itu terjadi. Kalau mau ingin merasakan perjumpaan dengan Tuhan atau mengetahui isi hati Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, mau nggak mau Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan, nanti Anda akan peka kepada suara Tuhan. Saya melatih itu dengan istri, kami akhirnya mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang diberitahukan Tuhan untuk kami.
Itu sering kali terjadi. Ada orang mau datang ke rumah saja, misalkan mau kita bantu gitu kan. Tuhan udah bicara di kami, dikonfirmasi akan ada orang datang. Karena udah kebiasaan, begitu firman Tuhan ngomong, kita respon. Nah, mau lakukan, jika tidak, jangan harap. Mau melihat karya Tuhan dalam rumah tangga Anda mau melihat ketakjuban itu, lakukan kehendaknya. Jika tidak, jangan harap. Mau suami Anda menyayangi Anda, seperti kesaksian Sherina dan yang lain-lain, mau lakukan bagian kita. Jika tidak, jangan harap itu terjadi. Percayalah, tidak akan terjadi perubahan apa-apa pada suami Anda. Kalau tidak dimulai dari diri kita. Yang terjadi perubahan apa? Malah suami makin berubah cuek, galak, dan nggak mau tahu. Oke? Matius pasal 7 ayat 12. Mau lakukan. Jika tidak, jangan harap. Ini pernyataan pilihan atau sebuah pernyataan yang tegas, ada dampak. Nah, jika aku makan secukupnya, maka aku akan kenyang. Ada dampaknya. Jika aku makan sedikit, tidak sesuai porsiku yang biasa, maka perutku akan terasa berbeda dengan rasa yang sebelumnya. Ada dampaknya. Nah, sekarang kita hidup ini pasti ingin sebuah perubahan atau dampak. Pasti. Di antara kita jemaat Kristus Overseas pasti ingin ada terjadi suatu transformasi di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Termasuk kerohanian kita. Itu jauh lebih penting dari apapun. Matius 7 ayat 12. Kita akan kedatangan seorang saudara ke rumah ini, sudah di perjalanan ke rumah kami. Anak ini tidak punya keluarga yang peduli kepadanya. Dia punya saudara, orang kaya. Tapi tidak peduli kepadanya. Orang tuanya juga meninggal, juga tidak peduli kepadanya. Anak ini punya sebuah rumah. Dia tinggal dengan neneknya. Ini masih sedikit cerita saja. Sebenarnya ada banyak cerita hidupnya, tapi ini sekilas saja. Dia tinggal dengan neneknya, lalu ibunya menjual rumah di mana dia tinggal dengan neneknya. Setelah dijual rumahnya, mamanya nggak peduli dengan dia. Sampai akhirnya, singkat cerita, anak ini luntang-lantung. Awalnya dia tinggal di rumah saudaranya, tetapi tidak dipandang. Tidak dianggap. Bayangkan saudaranya adalah seorang pendeta. Seorang pendeta saudaranya, tapi dia tidak dianggap. Seorang pelayan gereja saudaranya, bayangkan jemaat. Tapi tidak ada kasih di dalamnya. Saya bilang miris sekali. Kita sebagai anak Tuhan sudah tahu firman, kalau tega masih berbuat begitu, itu sangat-sangat kejam, sangat keji di mata Tuhan. Bayangkan. Dia tinggal di rumah orang lain sampai kepalanya diinjek. Kepala loh diinjek. Kayak apa itu? Saya aja membayangkan kepala diinjek. Nggak ada yang menghargai.
Hati saya udah menangis, udah miris hati saya. Orang Kristen aja begitu perlakuannya. Kemana dia harus pergi? Kok kita lebih jahat dari mereka yang tidak percaya Tuhan? Mohon maaf, Alkitab berkata itu bajingan, brengsek. Alkitab berkata itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Saya mendengar itu, aduh Tuhan. Kami mengunjungi anak ini ke penjara. No cares. Tidak ada yang peduli. Kami pergi dengan Mama Nila yang Lazarus itu. Dengan Papa Sri Hono. Kita kunjungan. Saudaranya sendiri tidak peduli. Pendeta, pelayan gereja. Kok orang Kristen lebih bajingan dari orang yang non-Kristen? Kok lebih brengsek pikirannya, karakternya daripada yang non-Kristen? Padahal firman udah dia dengar. Lalu kami dengan istri bersepakat, kami koordinasi, ngobrol bareng, ya udah di rumah kita aja dia. Kita terima dia dengan sukacita. Kalau orang lain, orang Kristen lain boleh menginjak, boleh tidak menghargai dia. Tapi kita harus mengasihi dia. Dia anak Tuhan. Tuhan sayang dia. Oke, jemaat Tuhan. Ini sebuah kesaksian saya lagi. Kabar yang terbaru terus. Saya pernah berdoa, Tuhan kirimkan orang yang benar-benar mencari Tuhan. Yang tidak punya harapan, yang hancur hidupnya, tapi butuh Tuhan. Tuhan jawab. Siapa yang masih ingat doa saya itu? Kalau ada jemaat Tuhan yang hadir waktu itu. Nah, orang ini mau datang aja, Tuhan udah ngomong di hati saya. Tuhan, sepertinya ada yang mau datang ya Tuhan. Nggak lama datang orangnya. Kalau ada jemaat Tuhan masih ingat doa saya, Tuhan kirimkan orang yang butuh Tuhan, sekalipun hancur hidupnya, tapi benar-benar sungguh-sungguh butuh Tuhan. Kirim kepada kami. Datang. Yang butuh Tuhan. Mau hancur hidupnya apapun, butuh Tuhan. Cik Suwaning juga itu hancur hidup beliau. Yang datang kemarin jemaat kita yang baru. Kita terima, kita sambut dengan penuh kasih mesra. Seperti visi kita. Poin nomor 2 ya. Ya, nanti saya berharap keluarga Jemaat Kristus Overseas menghafal visi dan misi kita. Biar tahu landasannya. Visi dan misi kita ada 3 poin. Sedikit kok, nggak banyak-banyak. Ya, nanti saya kirim lagi ke grup visi dan misi kita. Keluarga Jemaat Kristus Overseas. Itu harus tahu visi misi kita. Ya. Nah. Nanti sore mungkin dia sudah ketemu dengan jemaat yang akan datang bersama dengan kita ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya ulangi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang orang lain ingin perbuat kepada kita, perbuat lebih dulu kepada mereka. Ini firman Tuhan loh, Matius 7 ayat 12. Apa yang supaya pasanganmu ingin lakukan terhadapmu, tetanggamu ingin perbuat terhadapmu yang engkau merasa nyaman dan enak, engkau harus melakukan lebih dulu kepada pasanganmu dan tetanggamu. Kalau engkau mau supaya merasa nyaman terhadap perlakuan mertuamu, saudaramu, iparmu, lakukan lebih dulu bagianmu kepada mereka. Maka engkau akan menikmati kenyamanan seperti yang engkau kehendaki.
Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mau lakukan. Jika tidak, jangan harap. Cerina sampai dia nggak habis mikir. Sampai segitunya Tuhan memimpin suami beliau untuk memperhatikan Cerina yang selama ini dia tidak mendapatkannya 10 tahun. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, yang bayangkan, itu terjadi. Sampai Cerina bilang, nggak nyangka saya bugem. Coba. Anda mau melihat karya Tuhan lebih lagi, manut ikut lakukan firman Allah. Saya melihat tangan Tuhan berkarya dalam hidup rumah tangga saya. Dalam keadaan kecukupan, kita sambut orang. Kalau Tuhan bilang, nah ini datang, sambut, kami akan sambut. Kami akan sambut kalau Tuhan suruh. Kenapa? Kami akan melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Dan saya melihat ada banyak karya Tuhan dalam rumah tangga saya. Tuhan campur tangan, hal yang membuat saya kagum dan takjub. Itu yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin saya berjuang terus mengasihi Dia. Saya terus berjuang untuk memahami isi hatinya. Saya berjuang untuk mengerti isi hatinya. Saya berjuang supaya saya tidak ingin melukai hati Tuhan. Saya berjuang. Saya berjuang untuk menjaga hati orang. Bagaimana supaya aku tidak melukai hati orang. Saya jaga mulut saya. Saya mulai jaga itu. Karena apa yang dikatakan firman hari ini. Kalau engkau melakukan sesuatu bagi orang lain, sesungguhnya engkau sedang melakukannya pada dirimu sendiri. Kalau engkau berlaku kasar kepada suamimu, engkau sedang mengkasari dirimu sendiri. Kalau engkau sedang menjahati orang lain, engkau sedang menjahati dirimu sendiri. Kalau engkau sedang memfitnah orang lain, maka engkau sedang memfitnah atau mempermalukan dirimu sendiri. Kalau engkau sedang tidak menghargai orang lain, maka engkau sendiri sedang tidak menghargai dirimu sendiri. Ada satu cerita kemarin 3 hari yang lalu kemungkinan. Saya kalau tidak lupa 3 hari yang lalu. Ada seseorang berbicara dengan saya. Orang ini selalu cuek dengan tetangga. Terus tidak mau berbagi dengan tetangga. Orang ini punya mobil, turun naik, punya mobil, ya kan, dengan mobilnya yang keren. Disapa tetangga, dia cuek. Nah, dipikirnya begini, aku punya mobil, nggak ada kamu juga aku makan kok. Hidupku bukan tergantung oleh dirimu kok. Kerjaanku sukses kok. Aku kaya kok. Tanpa kau pun aku makan kok. Ini kisah nyata di sebuah desa. Orang itu cerita kepada saya karena orang itu adalah tetangganya beliau. Suatu ketika orang kaya ini meninggal. Tahu nggak jemaat Tuhan yang terjadi? Waktu meninggal,
Satu warga pun tidak ada yang datang mengunjungi orang ini. Mengebumikan aja tidak ada satu warga pun kecuali warga yang bertugas di pemakaman, yaitu penggali kuburan. Hanya itu yang datang. Bayangkan jemaat Tuhan. Dia punya duit, punya mobil, turun naik mobil. Apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu penting dan harus. Jika tidak, jangan harap engkau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatimu atau kenyamanan hati Anda. Lakukan. Oke? Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu suatu saat saya akan sampaikan. Ya, hukum Taurat perjanjian lama, para nabi itu artinya adalah nabi itu adalah hamba Tuhan yang berfirman menyampaikan pesan Tuhan. Nah, ya. Anda mau merasakan mengalami hal yang menyenangkan dari orang-orang sekitar Anda, lakukanlah supaya orang lain pun berbuat dengan Anda. Apakah Pak Gembala sudah merasakan itu? Saya bolak-balik. Apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Anda memberi orang pelit, tidak akan ada orang yang suka dengan orang pelit. Kalau Anda dalam keadaan kesusahan, ketika Anda pernah menolong orang, Anda berkorban, suatu saat Anda akan ditolong orang. Pasti Anda akan tuai itu. Sama dengan orang yang mau tahu atau orang yang mau dekat dengan Tuhan tanpa suka dengar firman, tanpa mau melakukan firman, dia nggak akan pernah mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya Galatia pasal 6, saya mau menutup firman Tuhan hari ini. Galatia pasal 6, nanti lihat di ayat berapa saya bacakan ini. Ya, Galatia 6, saya akan baca. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kitab Galatia pasal 6. Nanti cari di ayat berapa. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Iya, Galatia 6 ayat 7. Dan seterusnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apabila sudah datang waktunya. Ketika engkau berbuat baik terus menerus, Alkitab berkata terus menerus, sampai akhir hidupmu, sampai kita menutup mata, nafas berhembus, berakhir di bumi ini, engkau jangan jemu-jemu berbuat baik. Sampai pada waktunya, kita nggak tahu kapan, Alkitab berkata sampai pada waktunya engkau akan menuainya. Cerina tidak tahu, tahun ke-11 baru dia mengalami kebaikan dari suaminya. Memberikan surprise. Cerina nggak tahu itu pada tahun ke-11. Tapi jika engkau sabar, engkau akan menuainya. Tapi yang terpenting Alkitab berkata, jangan jemu-jemu terus menerus berbuat baik. Bukan sebulan, 2 bulan, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bertahun-tahun sampai akhir hidupmu. Sampai akhir hidup kita terus. Ini penting.
Memberi. Aku kan sudah memberi, Pak Gem. Seminggu yang lalu, 2 bulan aku udah memberi. Pertanyaannya, nafas kita kalau Tuhan bilang, iya aku udah kasih kamu, nah umurmu udah berapa sekarang? Rezeki pekerjaan suamimu sudah saya berkati. Kalau Tuhan ngomong, sampai sekarang. Kalau kita bisa ngeles, Tuhan juga bisa ngeles. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi? Tapi Tuhan kita nggak demikian memang. Tapi ini untuk menjawab kita yang suka ngeles. Kok tiap kali ya persembahan, kok tiap kali ya saya memberi, kok tiap kali saya menolong orang? Loh. Alkitab yang berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tiap bulan kita bayar wifi. Sampai kapan ya? Sampai berhenti waktunya. Tuhan suruh berhenti, baru berhenti. Nah itu hidup. Kita bayar. Tiap bulan kan sama. Kita juga makan tiap hari. Kebutuhan itu tiap hari. Oke, jemaat Tuhan. Saya tutup dengan ini ya. Jadi maknanya bagi kita yang pertama, hindarkan sifat menuntut perlakuan orang sesuai keinginan kita lebih dulu. Hindarkan itu dulu. Jangan tuntut, lakukan dulu bagian Anda. Jangan tuntut. Jangan tuntut mertuamu melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hatimu, jika engkau tidak mengasihi mertuamu. Jika engkau tidak sayang kepada mertuamu. Atau orang tua keluargamu. Jangan menuntut. Aku sudah melakukannya, Pak Gem. Tapi kok belum kulakukan, belum kunikmati, belum kurasakan. Alkitab berkata, sampai waktunya nanti. Kita nggak tahu kapan. Yang penting Alkitab berkata, jangan jemu-jemu, terus-menerus berbuat baik. Yang kedua, melatih diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Mari bertanggung jawablah. Lakukan fungsimu sebagai istri, lakukan. Kalau mau melihat anak Anda menjadi anak yang tunduk sama orang tua, mau dengar-dengaran sama orang tua, lakukan dulu bagian Anda. Anda harus memperhatikan anak, didiklah anak sebaik mungkin. Maka anak Anda akan menyenangkan bagi diri Anda. Itu pasti. Kerja keras buat anak. Mendidik dia. Pasti Anda akan menikmati nanti. Dari anak Anda. Pasti. Saya tetap sabar. Saya mengasihi seluruh jemaat Tuhan. Saya melatih terus kesabaran. Karena apa? Keluarga Jemaat Kristus Overseas ini menyenangkan sekali bagi kami. Selalu aja ada yang membuat kami gemes. Ya, ada yang inilah, ada yang itulah. Selalu ada yang baru, masalah-masalah jemaat Tuhan. Tahu urusannya apa? Urusan Jemaat Kristus Overseas ini cuma satu. Cepat ngambek, itu tok masalahnya. Selalu masalahnya itu. Cepat ngambek. Kayak anak-anak. Akhirnya membuat kami gemes. Saya bilang sama istri saya, aduh lah jemaat kita ini. Anak-anak kita ini ya Tuhan membuat gemes. Rasanya mau dicubit saja tuh pipinya. Ya kok jangan ngono. Terus-terus lah. Gitu. Buat gemes. Aduh. Gitu loh. Rasanya jemaat yang suka ngambek. Ya kan. Itu mau kita kasih dot. Atau ngempeng. Atau bonbon. Ya, begitu. Aduh. Tapi ya sudahlah, namanya masih harus ditimang-timang ya, saya timang-timang dulu. Kalau Cerina nggak mungkin ditimang-timang. Udah beda. Ralesi nggak mungkin ditimang-timang lagi, dikasih empeng. Udah langsung mengerti itu Mama Nina itu. Nah, ya melatih diri.
Kita latih diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Apa yang kita lakukan bagian kita, bertanggung jawablah terhadap anak, terhadap suami, lakukanlah bagian Anda. Fungsi sebagai istri apa? Enggak apa-apa. Ya. Kalau anak mau sayang dengan kita, ya sayangi anak. Didiklah dia dengan baik. Nah, gitu. Kemudian ketiga, melepaskan diri dari keadaan yang tidak baik di kemudian hari. Artinya apa? Mulai kita berpikir, kalau aku melakukan ini, nanti ini bisa mendatangkan tidak baik di kemudian hari dalam rumah tanggaku kelak. Mulai kita memiliki pikiran seperti itu, jemaat. Kalau aku lakukan ini, ini nggak baik. Ini akan merusak rumah tanggaku. Ini akan merusak keadaan diriku yang sudah kubangun sekian tahun. Oh, ini nggak baik. Aku nggak mau meruntuhkannya. Mulai kita memiliki pemikiran seperti itu. Sudah melangkah jauh ke depan. Kalau aku melakukan A, B, C, D, nanti dampaknya begini. Aku nggak mau. Mulai kita berpikiran seperti itu. Saya kalau mau menipu orang, saya mikir, kalau aku menipu orang, oke, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu saya bisa nikmati hasil tipuan itu. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, dan jangka panjang, itu bisa hancur. Hancurnya berdampak kapan? Sampai selamanya bisa. Kehancuran itu artinya nama baik saya bisa hancur. Reputasi saya bisa hancur di depan orang. Makanya saya tidak mau menipu orang sekalipun. Nama baik saya tidak rusak kemanapun saya pergi. Seluruh Indonesia saya pergi, nama saya tidak ada rusak. Karena saya berpikiran, kalau saya lakukan ini kepada orang lain, nanti nama saya bisa rusak, reputasi saya buruk, orang lain tidak percaya dengan saya. Saya jaga itu sekalipun. Saya harus jaga itu. Lakukan tanggung jawab itu bagi diri sendiri dulu kepada orang lain. Saya kalau ngomong ke orang lain, saya didengar. Karena apa? Saya tidak pernah cacat soal kepercayaan. Berjuang. Oleh anugerah Tuhan memampukan saya. Harus begitu mental anak-anak Tuhan. Kalau kita mulai coba diajak teman kita membelot, ada sesuatu yang menyenangkan di depan tetapi itu membelok, mulai kita mikir, oh kalau aku ikuti perkataannya aku akan hancur. Oh kalau aku ikut perkataannya nanti dampaknya adalah aku dibenci orang, aku tidak mau. Mulailah berani mengambil keputusan yang demikian, jemaat Tuhan. We love you, kami sayang kalian. Percaya apa yang saya katakan ini firman Allah. Anda akan menuai hasilnya. Saya percaya apa yang dilakukan istri saya kepada 45 anak dan yang lainnya. Besok mereka akan berhasil. Kita mengeluarkan terus, nggak apa-apa. Tapi besok ketika mereka berhasil, kami akan tuai. Kapan waktunya? Tidak tahu. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu. Korban aja pokoknya. Beri apa yang Tuhan katakan, pokoknya beri. Tolong ya tolong, semampu kita. Semampu. Saya mau bicara ya. Kalau belum bisa seperti kami, jangan lakukan dulu. Berlatih bertahap. Jangan dulu. Nanti Tuhan bicara kepada Anda baru. Kalau untuk seperti kami, jangan dulu. Pelan-pelan. Nanti Tuhan bicara baru. Kita lakukan aja nggak apa-apa. Jangan jemu-jemu. Don't stop. Jangan berhenti. Suamimu berkata kasar kepadamu. Terus berkata halus lembut. Tiap hari terus. Masih kasar terus lembut. Masih kasar terus. Sampai nanti kekasarannya, kekerasannya hancur.
sampai engkau akan menikmati hasilnya nanti. Percaya, ini Alkitab. Pasti akan berbalik arah. Ini firman Allah. Pasti. Saya akhiri dengan firman Tuhan ini terakhir ya. Sudah. Saya dorong kita semua, mari jemaat Tuhan. Ya, mari. Tetap jemu-jemu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sampai akhirnya tiba, engkau akan menuainya. Menikmati hasilnya. Bukan sebulan, 2 bulan, 10 tahun, 20 tahun. Sampai akhir menutup mata. Jangan menyerah berbuat baik. Beri seberapa Anda bisa beri, bantu orang, tolong. Teman-teman di sana, keluargamu, saudaramu, beri, bantu. Seberapa Anda mampu. Ke gereja, pelayanan, ke persembahan, semua beri apa yang bisa engkau beri. Seberapa engkau mampu. Kami tidak pernah paksa. Dan jangan sampai gara-gara itu, Anda tidak beribadah. Saya tidak mau. Lebih berharga diri Anda. Kita mendengar firman, bertumbuh bersama-sama. Itu jauh lebih berarti bagi kami. Jemaat, ada salah satu jemaat kita yang berkata, Kak, aku nggak ikut ibadah. Karena apa? Aku nggak ada persembahan. Jawaban kami apa? Aku malu karena nggak ada persembahan. Datang, masuk, dengar firman Allah. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Soal ada nggak ada itu urusan belakangan. Ada ya beri persembahanmu, seberapa kamu bisa beri. Yang penting sukacita. Hanya engkau yang tahu dengan Tuhan. Kami lebih mengasihi Anda daripada dompet Anda. Ini jujur hatiku. We love you so much. Daripada yang saya katakan tadi. Saya percaya tanpa saya bilang pun persembahan, kalau Anda bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan akan bicara di hati Anda akan suka memberi. Enggak tanpa saya ngomong. Itu jauh lebih berarti daripada dipaksa-paksa. Akhirnya enggak ibadah, itu saya tidak mau. Karena apa? We love you all. Kami mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami mau sesuatu orang lain perbuat kepada kami. Alkitab berkata, kami harus melakukannya lebih dulu. Supaya orang lain perbuat demikian juga kepada kami. Artinya berarti dari kami dulu melakukannya. Tanggung jawab itu dari kami dulu. Kemudian Alkitab berkata, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Tuhan tolong. Artinya apa? Supaya kami memiliki tanggung jawab bagi diri kami sendiri terhadap orang lain. Yang kedua, supaya kami mulai berpikir saat ini, apa yang kami lakukan buat orang lain, apakah itu melukai hatinya, atau itu nanti bisa berdampak yang buruk bagi kami, besok, atau ke orang lain, maka kami memikirkannya jauh ke depan. Tindakan kami sebelum melangkah. Sungguh luar biasa firman-Mu memberikan pengertian ini bagi kami. Kalau kami tahu bahwa itu tindakan yang akan menghancurkan rumah tangga kami. Kalau kami mulai berpikir kalau itu menghancurkan hubungan kami dengan sesama. Maka kami tidak akan melakukannya. Karena kami sudah berpikir jauh ke depan. Bahwa itu tidak baik bagi kami dan sesama kami. Ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran yang menjadikan kami cerdas. Secara roh. Ini yang membuat kami menjadi pribadi yang bijaksana sebelum bertindak. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa melatih kami. Firman-Mu luar biasa mengajarkan kami pada pagi hari ini. Bapa terima kasih. Kami rugi kalau kami tidak dengar firman-Mu sebentar saja pun. Kami sangat merasa rugi kalau kami tidak mau belajar firman-Mu. Karena terbukti hari ini kami mendapat pengetahuan yang baru. Hikmat yang baru. Yang akan membentuk diri kami sebagai seorang yang menjadi sebuah pribadi yang berhikmat. Pribadi-pribadi yang memiliki pengertian
kerajaan Allah. Bapa, terima kasih. Orang lain belum tentu memiliki pengertian seperti ini yang kami dapatkan pagi hari ini. Kami pun belum tentu seperti ini dulunya, atau mungkin 1 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, kami tidak memiliki pemikiran seperti ini. Tapi setelah kami dengar firman hari ini, kami memiliki pengertian yang baru. Tuhan, terima kasih. Inilah yang dinamakan kami yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Batinnya kami diperkaya oleh firman Allah dengan pikiran-pikiran yang baru. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Seperti inilah dia bentuknya. Ada orang kaya tapi miskin mental. Ada orang kaya secara harta, banyak duit, tetapi miskin secara perasaan. Miskin secara memberi atau bermurah hati. Dia pelit sekalipun kaya. Ini miskin di hadapan Allah. Tapi ada di antara kami, keluarga jemaat Kristus Overseas, sekalipun dia dalam berkecukupan, mungkin lebih kaya orang lain dari dia, tapi dia kaya secara hati nuraninya. Dia kaya secara murah hati dan memberinya. Dia kaya dalam mengasihi sesamanya. Ini jauh lebih istimewa di pandangan Tuhan. Ini pengertian yang hebat. Hanya di dalam firman Allah. Kerajaan Allah yang punya prinsip seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa gunanya kami punya banyak duit tapi orang lain tidak menikmati duit kami? Apa gunanya kami kaya tapi orang lain tidak menikmati kekayaan kami? Kami tidak jadi berkat. Itu sama sekali kata firman Allah. Itu nol di hadapan Tuhan. Itu sama sekali miskin di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman ini. Biarlah apa yang kusampaikan berdasarkan isi hatimu. Diberkati jemaatmu dengan firman ini. Kami semuanya, hamba pun kena tertegun oleh firman Allah. Biarlah ku menikmati lebih dulu firman itu sebagai hambamu, pemimpin mereka. Supaya itu impartasi ke jemaatmu. Karena aku percaya kalau itu kulakukan, apa yang kuucapkan ada wibawa, ada kuasa, ada otoritas. Karena itu kulakukan. Tapi kalau itu tidak kulakukan, itu tidak akan berdampak apa-apa ke jemaatmu. Tapi kalau itu kulakukan lebih dulu, maka itu punya kuasa dan akan berdampak ke jemaatmu semua. Dan mereka menjadi jemaat-jemaat yang sama seperti Yesus. Memiliki hati seperti Yesus. Karena itulah yang kulatih setiap hari hidupku. Itu yang kupelajari. Itu yang terus kuperjuangkan hidupku mau seperti Yesus. Sampai akhir hidupku. Tuhan yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba mengakhiri pemberitaan firman hari ini. Tapi Roh Kudus terus akan mengingatkan kami semua. Firman Allah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kalaupun akhirnya kami mungkin hari ini di antara kami tertegur. Mungkin di antara kami hari ini tertemplak oleh firman Allah. Tuhan, kami merelakan hati kami. Kami mau menyambut firman itu dengan sukacita. Kami mau telan, kami mau terima dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, sekalipun itu sakit. Tetapi bagi kami yang sudah dikuatkan hari ini, diteguhkan oleh firman Allah, biarlah itu semakin memacu diri kami untuk terus setia melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu akan kami nikmati dalam rumah tangga kami. Suatu saat nanti, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Kami akan nikmati bersama-sama. Ini doaku dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, aku mengasihi jemaat-Mu semua Tuhan. We love you all. Kami mengasihi mereka semua. Engkau tahu isi hatiku ini Tuhan. Aku mengasihi mereka. Aku sangat mengasihi jemaat-Mu. Engkau mengerti ketulusan hatiku mengucapkannya. Engkau mengerti ketulusan hatiku mengasihi mereka. Aku percaya Tuhan.
ini akan terjadi buat mereka, akan berdampak. With your powerful, in the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di hari awal pujian penyembahan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah firman ini menjadi rema yang kuat, yang tertanam di hati kami, satu dengan diri kami, sehingga hidup kami bisa meneladani Yesus secara nyata dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami. Berkati seluruh aspek hidupnya. Jadikan berhasil di tangan-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Berkati kami semua jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkan terus. Bapa, kami membawa pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sumber jawaban. Engkau sumber dari segala yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hati jemaat-Mu Tuhan dalam mengiring Engkau. Karena Engkau membawa mereka menjadi orang asing di sana. Tuhan, Engkau tolong. Engkau tolong anak-Mu ini Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kekuatan yang melampaui segala akal Engkau berikan dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati kesehatan, berkati anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kami rindu jemaat-Mu bersama dengan suami dan juga anak-anaknya. Bergandengan tangan memiliki mezbah keluarga. Seperti yang Kau rindukan ini, kerinduan kami ya Bapa. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan dan kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga bisa membawa suami dan juga anak-anak masuk dalam mezbah doa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang menyala-nyala dalam melayani Engkau. Hanguskan dengan api kudus-Mu dalam nama Yesus. Tawan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika Engkau dapati anak-Mu melencong ke kanan atau ke kiri, tarik dengan cara-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Pastikan bahwa anak-anak-Mu stay dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang luka batin Engkau yang membalut lukanya dan menyembuhkannya. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang mengalami pergumulan kesehatan atau apapun itu Tuhan, Engkau sumber jawaban. Berkati kandungan Mama Nina, berkati kandungan Mama Wihan, berkati kandungan dari Mama Mesia. Dan semua yang merindukan momongan Tuhan, berkati tepat pada waktumu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, yang membutuhkan pekerjaan Kau berikan. Kau buka jalan. Yang membutuhkan apapun yang di luar yang dari kami ketahui, Engkau yang memberi jalan, Kau yang membukanya dan menyertainya dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih, kami tetap membawa bangsa negara kami Indonesia, membawa Cina, dan membawa seluruh bangsa-bangsa. Urapan-Mu atas wakil-wakil-Mu di bumi, yaitu melalui pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kami rindu Tuhan, hujan pertobatan melanda dunia, melanda bangsa-bangsa. Kemurahan kebajikan mengikuti anak-anak-Mu sepanjang langkah hidup mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus, banyak Tuhan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami bersiap-siap dengan wadah kami yang ada. Perbesar kapasitas kami, orang-orang di dalam yang masuk dalam tim pelayanan. Perbesar kapasitas kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami yang ada di dalam tim kepengurusan, dalam tim army secara khusus, nyalakan obor cinta mula-mula, api di dalam Engkau yang menyala-nyala Tuhan. Karena kami membawa obor dalam pelayanan ini, oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan kami tim army dalam nama Yesus. Teguhkan seluruh tim pengurus dan seluruh jemaat-Mu. Kami bersatu hati bergandengan tangan melayani Engkau. Bersiap-siap
menerima tuaian besar-besaran dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir Engkau menyertai ibadah kami. Kami percaya ibadah selanjutnya nanti malam juga tetap dalam penyertaan-Mu. Engkau yang membuka dan tidak ada satupun yang dapat menutupnya dalam nama Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan dan misi sosial, persembahan kasih, perpuluhan, dan bahkan semua persembahan dalam bentuk apapun. Engkau berkati anak-anak-Mu dengan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan lebih yang mereka pikirkan, Engkau akan memberikan berkat-berkat yang tidak terduga. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, untuk anak-anak-Mu yang belum bisa memberi, Engkau tetap memberkati dengan berkat-Mu yang terbaik. Berkati Tuhan, pulihkan ekonomi mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dengan limpah kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami mengalaskan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya apa yang kami dapatkan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku percaya suatu saat aku akan melihat tangan Tuhan berkarya bagi jemaat-Mu, keluarga Jemaat Kristus Overseas. Itu akan menjadi sebuah testimoni nanti. Mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar nyata seperti dalam penglihatan kami mereka. Ada banyak rumah tangga yang dibangkitkan. Termasuk adalah keluarga Jemaat Kristus Overseas. Aku percaya dalam penglihatan itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan yang berbicara sendiri. Maka akan terjadi pada waktunya. Aku percaya apa yang kami beritakan firman Allah kepada sidang jemaat-Mu, kami akan melihat hasilnya. Kami akan menikmati nanti bagaimana sukacita kami melihat sidang jemaat-Mu menjadi jemaat yang luar biasa, yang memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat daripada Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami. Semua Tuhan sudah sertai dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu, terima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga yang begitu besar bagi kita semuanya. Dan cinta kasih sayang anaknya Yesus Kristus bagi kita. Dan Roh Kudusnya yang diutus diberikan bagi kita. Supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Supaya kita diberikannya kekuatan penghiburan, ditolongnya kita. Dan kita dituntun kepada kebenaran firman-Nya menuju kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaan, apa saja yang engkau lakukan dibuatnya berhasil. Karena Dia menyertai engkau, karena engkau takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dalam satu nama, dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.